dengan urgensi katanya ini di DPR menjadi kontroversi begitu. Kalau tanggapan Anda seperti apa Bu Afi? Ini sebenarnya urgent atau tidak sih? Kalau Bank Indonesia sendiri saya rasa enggak ya. Karena sekarang ini kepentingannya adalah justru koordinasi antar lembaga keuangan khususnya adalah BI, OJK dan LPS. Dan saya melihat fungsi yang urgent adalah justru di LPS karena LPS ini kan baru masuk di PP belum pada undang-undang. Sedangkan Bank Indonesia dan OJK itu sudah masuk dalam Perpu dan sekarang sudah menjadi undang-undang. Jadi itu sudah menyelesaikan. Justru kasus-kasus terakhir kalau kita lihat itu urgensinya adalah penempatan dana ketika bank dalam pengawasan intensif gitu. Nah, kalau COVID ini berjalan cukup panjang, persoalannya bukan di Bank Indonesia karena Bank Indonesia sendiri sebenarnya fungsi sebagai menjaga rupiah dan sekarang juga sudah boleh membeli di pasar primer. Kemudian juga mereka sudah mengikuti burden sharing. Nah, menurut saya itu sudah salah satu cara yang sudah dibenarkan di dalam Perpu dan undang-undang gitu. Jadi kalau BI-nya sendiri menurut saya sekarang belum urgent gitu. Tetapi bahwa hubungan antar kelembagaan ini yang justru sekarang sedang dibicarakan adalah justru RUU antar kelembagaan ini itu mungkin lebih urgent dibandingkan BI-nya sendiri gitu. Mungkin artinya terkait dengan penanganan atau bagaimana cara melindungi bank di saat pandemi ini yang mungkin akan lebih lama lagi seperti itu ya Bu Afi. Ini mungkin akan kita tanya kepada Pak Fauzi juga. Pak Fauzi, seperti apa tanggapan Anda? Mungkin ada dalam RUU ini yang diperbaiki begitu untuk LPS ke depannya? Kita melihat aja bentuk dari sisi Bank Indonesia dulu ya dan OJK. Dengan adanya OJK, pengawasan perbankan ditarik dari BI ke OJK. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN di mana pengawasan perbankan tidak dipegang oleh Bank Sentral. Ini menjadi isu misalnya sewaktu BI dituntut menjadi lender of last resort bagi bank bermasalah, tapi BI bukan pengawas bank tersebut sehingga BI akan menanyakan ke OJK seberapa akurat asesmen dari OJK tersebut. Jadi mungkin misalnya dengan adanya forum pengawasan terpadu diharapkan koordinasi lebih baik, ya. Walaupun nanti isunya adalah risiko hukum, siapa yang akan menanggung risiko hukum bersama. Jadi ini adanya ketiga lembaga yaitu BI, OJK dan LPS. Ini membuat koordinasi semakin penting dan yang lebih penting lagi adalah nantinya burden sharing dari sisi legalnya gimana. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dari sisi LPS yang paling penting adalah bagaimana caranya LPS bisa melakukan eksekusi resolusi bank gagal. Ya, mengingat selama ini LPS hanya menangani kebanyakan BPR ya, sehingga belum memiliki pengalaman penanganan bank umum yang gagal. Baik, ini persis sama seperti yang tadi juga sebelumnya disampaikan Bu Afi begitu ya terkait dengan pengawasan begitu atau penyelamatan untuk bank gagal begitu. Betul. Tanggapan Anda seperti apa Bu? Ya, saya setuju. Jadi selama ini LPS tadi seperti dikatakan Mas Fauzi adalah ketika bank sudah gagal, sudah masuk ke LPS baru diselamatkan. Nah, itu ternyata biayanya sangat mahal. Kenapa? Karena kalau udah bank gagal itu asetnya sudah tidak bernilai. Nah, sekarang banyak bank itu yang ingin diambil alih oleh investor, tetapi investor kan maunya yang aset bagus, aset jeleknya yang nggak mau gitu. Nah, tetapi kan nggak bisa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya itu adalah LPS tidak perlu biaya yang sangat besar untuk bank ditutup. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang bisa bank pengawasan intensif sudah di LPS, itu menurut saya bank itu akan cepat recovery dan kemudian juga kepercayaan masyarakat ini yang paling penting. Karena LPS itu kan tugasnya selain menjamin dana masyarakat, juga adalah ketika bank bermasalah. Nah, bermasalah ini jangan sampai sudah gagal gitu. Makanya tadi Pak Fauzi bilang, banyak kan baru BPR, bank umum belum pernah menangani ya.